tahunnya itu kita buat itu tahun 1961. 1964, sorry. Terus habis itu kita syuting baru tahun 2023 kemarin di bulan November, Agustus November. Kita syuting sekitar 1 bulan lebih. Di sana kita syuting di Banyuwangi dan ya seru banget, tantangannya sangat berat apalagi lokasi jauh dari rumah, dan di sana kita syutingnya di Kaurung dan itu masih paling atas lagi. Jadi kita sama sekali nggak ada sinyal dan di sana dinginnya kalau nggak salah 99 derajatan. Jadi ya kita harus benar-benar harus menjaga stamina semua cast yang ada di sini untuk bisa selalu memberikan yang terbaik sampai akhirnya selesai. Di sana kan udara dingin, mungkin Amanda ada kayak cara sendiri nggak sih buat menjaga stamina itu? Berapa lama itu syuting di sana? Kalau di sana untuknya dari pihak dari production house itu sudah memberikan fasilitas yang memungkinkan buat kita, dari tempat kita ada base camp, dan kalau misalkan kita kedinginan kita juga dikasih penghangat, dan ada di sini juga ada talent koordinasi yang membantu kita. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalkan waktu itu pada saat syuting Ciko sempat masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit sih, hampir, karena dia mengalami muntaber. Jadi di sana tuh sampai udah ada kayak dokter yang standby 24 jam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua SOP untuk semua proses syuting itu semuanya memang bagus banget. Jadi memberikan kenyamanan 100% untuk semua pemain dan tidak membeda-bedakan. Untuk kamu pribadi mungkin gimana sih, ada pengalaman nggak sih kayak di belakang dengan situasi yang ekstrim seperti itu? Pengalaman bisa mungkin kayak kan dingin, apalagi kan di daerah gunung juga. enggak sih semuanya sih fine aja, karena kita syutingnya juga nggak terlalu sampai pagi banget. Kita benar syuting sehat, kita mulai jam 5 pagi dan kita nggak terlalu banyak extra night, jadi sekitar jam 6, jam 8 itu udah selesai, karena jam 9, jam 10 pasti kita udah nggak kuat ya dengan suasana, dengan suhu yang cukup lumayan parah, jadi kita membatasi waktu kerja gitu. Totalitas setiap di scene terakhir kan kakak itu berusaha yang menaiki terjal itu kan, ya. Dan melepas sepatu itu. Sempat cedera nggak sih kakinya mungkin di? Kalau cedera atau apa sih enggak sih, karena aku benar-benar menjaga banget supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kenapa boleh kita kasih alasan kamu mengambil ini kan sebenarnya topiknya berat, tapi sebenarnya lebih ke cerita cinta ya, jadi di antara dua orang gitu. Apa sih alasannya kamu mengambil? Alasannya sih sebenarnya simple aja sih. Karena saya memang sebelumnya belum pernah mendapatkan cerita yang menurut saya tentang sejarah. Saya belum pernah mengambil cerita yang seperti itu, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya, dan terutama gak hanya menceritakan soal itu aja, tapi cinta di dalam sana gitu. Film Bekas ini Manda jadi totalitas kamu nggak di film? Kayak semuanya sih saya berperan, saya mencoba untuk totalitas sih. Jadi ya saya nggak beda-bedain. Cuma di sini mungkin effortnya agak lebih aja. Dan artinya sekarang kegiatannya akan terus banyak di film kah, atau seperti apa nih mungkin untuk kedepannya? Karena kan Tergantung tawaran job aja say. Ya kan kita butuh cuan cenah. Untuk cerita tentang sejarah ya. Ya. Mungkin punya bayang nggak sih, kepikiran nggak sih, oh Indonesia ternyata punya sejarah yang sangat kelam seperti ini ya? Oh iya jelas, karena saya belum lahir di tahun segitu, saya masih sangat muda sekali, dan kebetulan orang tua saya juga belum lahir di tahun segitu, jadi saya harus mencari orang-orang yang mungkin yang sudah mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dan terutama saya bertemu dengan Bang Norman yang itu dimana acting coach kita di sana, dia sering banyak riset. Dan dari Mas Denny, Mas Emil, mereka sebelum membuat film yang mungkin orang-orang bilang kontroversi seperti ini, mereka riset dulu dan akhirnya mereka memberikan sebuah cerita dan pengalaman yang mereka tahu untuk supaya kita juga ada, oh ternyata pada zaman itu seperti ini gitu. Kamarnya sempat ngeri juga nggak sih, karena ini tadi sadis, agak thrill juga kan, ditemukan mayat, terus tadi nyeker gitu. Makanya seru banget, jadi makanya buat kalian yang belum nonton dan yang sudah nonton, ya semoga senang dan mengapresiasi semua hasil kerja keras dari semua kru, pemain, dan semua yang sudah terlibat, dan semoga hasilnya bisa sangat memuaskan. Jadi jangan lupa nonton Kupu Rokok Kertas yang sebentar lagi akan tayang Februari. Oke, terima kasih Keluarga juga semuanya. diajak juga nggak sih kan nonton? Terima kasih.